Mereka dikenal memakai jas membentuk badan, mantel berkerah, dan topi tukang koran. Berkat tampilan elegan mereka, kamu akan mengenali mereka di jalanan. Mereka juga ingin kamu menyadari siapa mereka. Beranggotakan pemuda berusia 12 hingga 30 tahun, geng ini menjadi masalah bagi polisi Birmingham. Tingkah ugal-ugalan dan keonaran akibat ulah mereka melegenda. Bertahun-tahun kemudian, kurator Museum Kepolisian West Midlands bilang bahwa mereka menyasar siapapun yang kelihatan lemah atau tidak layak. Apapun yang bisa dicuri akan mereka curi. Nama mereka, geng Peaky Blinders. Mungkin kamu pernah mendengarnya dalam serial TV terkenal itu, tapi nggak seluruh kisahnya fiktif loh. Ada sedikit kontroversi tentang asal-usul mereka memperoleh nama, tapi biasanya Peaky adalah sebutan untuk topi datar berpuncak. Adapun kata gaul blinder masih dipakai di Birmingham saat ini. Kata ini dipakai luas untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang yang kelihatan necis. Memakai topi baret untuk menyembunyikan wajah mereka dari orang adalah alasan lain geng ini dinamakan Peaky Blinders. Mereka nggak benar-benar ingin dikenal orang banyak atau polisi. Sekarang ini mereka dianggap sebagai gerakan pemuda modern pertama. Cara berpakaian, selera gaya, dan bahasa gaul mereka jadi landasan gerakan pemuda abad ke-20 kayak punk. Peaky Blinders dan geng-geng serupa lainnya muncul karena kondisi hidup yang buruk dan tantangan ekonomi industri Inggris pada akhir abad ke-19. Mereka muncul karena kemiskinan rakyat. Para pemuda terpaksa mencopet sebagai cara mencari penghasilan. Orang-orang tak berpendidikan nggak punya prospek karir yang bagus, hingga mencuri dan aktivitas kejahatan lain menjadi jalan hidup. Peaky Blinders jadi terkenal karena melakukan aktivitasnya dengan bergaya, dengan celana cutbray, kancing mutiara, mantel, syal sutra, dan sepatu bot kulit berujung baja. Mereka juga bertindak sebrutal mungkin. Cerita macam itu yang menjadi alasan produser Peaky Blinders bikin serial ini. Dia teringat anekdot kecil yang biasa diceritakan ayahnya saat disuruh membawa pesan tertulis ke paman-pamannya. Saat itu dia masih bocah dan ingat telah mengetuk pintu serta melihat sekitar 8 orang duduk memutari meja. Semua berpakaian sempurna dan memakai topi khas itu. Hal yang paling mengejutkan, meja itu penuh uang. Sebagian aktivitas pertama yang mereka lakukan ditulis di koran pada bulan Maret 1890. Sampai saat itu, kelompok ini telah menjadi terkenal karena aksi-aksinya yang liar. Mereka sebenarnya senang aksi-aksi mereka dimuat di koran nasional. Pada akhir tahun 1800-an, geng ini mencakup orang-orang dari berbagai umur, dari 12 hingga 30 tahun. Kelompok itu segera memperoleh status organisasi melalui hierarki tak resmi. Mungkin anggota Peaky Blinders yang terkuat adalah pria yang dikenal sebagai Kevin Mooney. Tapi itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Thomas Gilbert, tapi dia sering mengubah nama belakangnya untuk menghindari tertangkap polisi. Pada tahun 1899, otoritas lokal mencoba mengendalikan aktivitas mereka dengan menempatkan polisi Irlandia di Birmingham. Tujuannya untuk meningkatkan penegakan hukum di area itu. Tapi upaya ini nggak berhasil. Peaky Blinders telah menjalin koneksi dengan polisi setempat. Jadi mereka melanjutkan aktivitas tanpa gangguan, sementara wewenang polisi jadi berkurang. Tapi apa yang bikin geng ini lain dari yang lain? Selera terhadap gaya erat kaitannya dengan popularitas mereka. Sebab dalam banyak hal ini efektif. Di satu sisi, gaya mereka menarik perhatian orang dan bikin geng ini lain dari yang lain. Selain itu, cara mereka berpakaian menunjukkan kekayaan dan kemewahan. Pakaian mereka kelihatan nggak terjangkau oleh orang lain di sekitar mereka. Mereka memperluas tampilan khas ini ke anggota keluarga yang mencakup para istri dan pasangan yang mampu membeli pakaian dan mantel mewah. Nggak seperti wanita lain. Para wanita juga terlibat dalam geng ini. Bahkan bukti keterlibatan anggota wanita dalam berbagai kejadian cukup besar. Wanita muda juga berpakaian menyerupai anggota geng, memakai jumbai panjang, syal berwarna, dan rok berwarna atau garis-garis. Berpakaian mewah juga cara mereka menentang polisi. Polisi mudah mengenali seseorang sebagai anggota geng ini, tapi tetap tak berdaya menghadapi aksi kriminal mereka. Seringnya, polisi bahkan hampir nggak ingat wajah anggota geng. Mengenai akurasi sejarah, banyak perbedaan antara geng dalam serial TV dengan yang di dunia nyata. Pertama, masanya lain.
Peaky Blinders yang asli kebanyakan aktif pada tahun 1890-an, bukan 1920-an, kayak yang digambarkan dalam film. Hal itu karena mereka kehilangan kekuasaan pada tahun 1910-an melawan geng pesaing, The Birmingham Boys. Aksi kriminal mereka juga nggak seheboh yang digambarkan dalam film. Anggota Peaky Blinders terkenal bernama Harry Fowles ditahan cuma karena mencuri sepeda. Henry Lightfoot adalah orang pertama yang disebut Peaky Blinders. Dia tinggal di Garrison Lane, Birmingham, Inggris pada akhir abad ke-19. Cuma sedikit informasi tentang kehidupan Henry Lightfoot, kecuali yang dicatat polisi dan ditemukan oleh media cetak. Diketahui, sepanjang hidupnya dia bekerja sebagai tukang cor, tukang cetak, penggulung logam, dan tukang cat. Dia mulai berperilaku buruk saat berumur 22 tahun. Semua berawal dari pencurian merpati balap dan lambat laun sampai pada menantang polisi high mail sendirian dan bahkan berduel melawan detektif. Menjelang akhir hidupnya, dia merawat keluarganya. Salah satu lokasi pertemuan paling ternama mereka adalah pub bernama The Garrison yang direka ulang dalam filmnya. Tempat ini dikenal sebagai markas besar tak resmi mereka. Tapi di dunia nyata, bangunan itu nggak seglamor yang dilihat di TV. Geng Peaky Blinders aktif di Inggris sampai sekitar tahun 1910. Mereka kemudian diambil alih oleh geng lebih besar bernama The Birmingham Boys. Geng ini dipimpin lelaki yang juga tersohor bernama Billy Kimber. Kekuasaannya meluas dari Birmingham sampai Inggris Utara dan London antara tahun 1910 sampai 1930. Kelompok ini terkenal karena taruhan, menyuap, menyelundupkan, dan apa saja. Selama beberapa tahun, Billy Kimber menjadi pemimpin geng terbesar di Inggris. Setelah bertahun-tahun berkuasa, Kimber tewas karena kesehatannya memburuk. Tapi cerita nggak berhenti di sini, karena posisi geng itu diambil alih oleh klan Sabini. Namanya berasal dari Charles Sabini, lelaki berdarah Italia-Inggris kelahiran Clerkenwell tahun 1888, yang nama aslinya Ottavio Hanley. Dijuluki sebagai Raja Geng Racehorse. Dia mendominasi dunia hitam London pada awal abad ke-20. Dia mengontrol beberapa klub dan punya sekitar 100 anggota dalam gengnya yang terkenal itu. Sabini juga dikenal karena banyak koneksi di kepolisian dan otoritas. Dominasi yang meningkat dari geng-geng lain bukan satu-satunya hal yang mengakhiri Peaky Blinders. Semua berawal dari hukum yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat bagi kejahatan yang mereka lakukan. Perubahan ini membuat banyak orang meninggalkan geng dan lebih sedikit yang menggantikan mereka. Di samping itu, peluang pemuda mulai lebih banyak. Akses mereka ke pendidikan lebih besar dan mereka lebih suka sekolah untuk mengamankan masa depan. Mereka juga belajar disiplin. Klub-klub tinju memberi banyak alternatif bagi aktivitas pemuda. Salah satu hal yang mendorong orang-orang ini menjadi bagian dari geng sejak awal adalah fakta bahwa mereka merasa menjadi bagian dari tempat tertentu. Jadi, sampai akhir 1920-an, sisa-sisa Peaky Blinders pindah ke pedesaan dan sebagian besar menghilang dari klan Sabini.